Tahun 2009 akhir. Semua anak angkatan 2005-2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN. Yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus, terlihat satu orang tampak menyendiri. Widya. Begitu anak-anak lain memanggilnya. Ia tampak begitu gugup, ia menyepi dan menyendiri. Sampai hingga panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. "Aku sudah dapat tempat untuk KKN, Bu." Sebuah kata di ujung telepon. Seketika wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota. Dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda pun dengan anggota minimal 6 orang. "Tenang," kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama, muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan, kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. "Siapa yang sudah gabung, Nur?" tanya Ayu. "Temanku. Kating, 2 angkatan di atas kita, satunya lagi, temannya." "Lega sudah," batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu, untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. "Apa gak ada tempat lain? Kenapa harus di kota itu?" Wajah ibunya menegang. "Di sana bukannya hutan semua? Tidak bagus untuk ditinggali manusia." Namun setelah Widya menjelaskan, bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi ke tempat itu, wajah ibunya melunak. Perasaan ibu gak enak. "Apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi?" tanya ibu ke Widya. Widya enggan melakukannya. Maka, meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Ini adalah hari pembekalan sebelum keberangkatan. Widya, Ayu, Bima dan Nur, matanya melihat ke sekeliling, khawatir, 2 orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, 2 orang muncul, menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka. Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi, bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. "Naik apa kita nanti?" kata Wahyu. "Elf Mas," jawab Nur. "Sampai desanya naik mobil Elf Dik?" "Tidak Mas, nanti berhenti di jalur hutan D," sahut Nur. Mendengar percakapan itu, Widya bertanya kepada Ayu. "Yu, apa desanya tidak bisa dimasuki mobil?" Ayu hanya menggelengkan kepala. "Tidak bisa. Tapi dekat kok dari jalan besar, 45 menitan kemungkinan," jawab Ayu. Dan disinilah cerita ini dimulai. Sebuah kisah dari Desa Penari. Perjalanan KKN yang banyak dilalui dengan cerita mistis, yang sempat viral di tahun 2019. Dari cerita sebuah tweet Twitter Simple Man. Sesuai apa yang Nur katakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan D. Mereka menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa, hari sudah mulai petang, ditambah area dekat dengan hutan, membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh, cahaya mendekat. Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya, yang mengantar adalah 6 lelaki paruh baya, dengan motor butut. "Cuk,
"Sepedahankah?" kata Wahyu, spontan. Saat itu ada yang aneh. Entah disengaja atau tidak, ucapan yang dianggap biasa di kota es, ditanggapi lain oleh lelaki-lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka. Dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya saja, yang memperhatikan semua sedetail itu, hanya Widya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis, jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri, mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih, tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu, setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari, Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh. Apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap, dan hutan semakin sunyi sepi. Namun, kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana juga akan ada rahasia dijaga rapat-rapat. Kini, rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya, apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan, di sebuah desa, jauh di dalam hutan. Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jauh, sayup-sayup, terdengar sebuah suara. Suara familiar, dengan tabuhan kendang dan gong, diikuti suara kenong, kompiang, membaur menjadi alunan suara gamelan. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa tujuan mereka. Sebuah tempat yang mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. "Permisi," kata lelaki itu, sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. "Kesini Re," teriak Ayu, di sampingnya berdiri seorang pria. Wajahnya tenang, dengan kumis tebal. Mengenakan kemeja batik khas ketimuran, ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. "Kenalkan, ini Pak Prabu, kepala desa teman kakakku." "Pak Prabu, ini teman saya yang dari kota, yang rencananya mau KKN." Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya kenapa desanya harus sepelosok ini. Dengan tawa sumringah, Pak Prabu menjawab, "Pelosok bagaimana Mbah? Bukannya jarak dari jalan besar hanya 30 menit? Tatapan bingung Widya, disambut tatapan bertanya oleh semua temannya, seolah pertanyaannya membingungkan. "Mbaknya mungkin lelah, jadi mari, saya antar ke tempat di mana nanti kalian tinggal." Di tengah kebingungan itu, Ayu menegur Widya, "Maksudnya bagaimana ya Wid? Kok kamu tanya seperti itu, buat saya sungkan saja kamu." Di situ Widya menyadari ada yang salah.